a deepest in my heart. When the sky's blue, I'm into somebody who want to be true, to love you. Feel it in my eyes, you will keep it in your slide of booze and lies. Deep inside your memory, you know that I'll be your last destiny. Oh, somehow you know how it will rise when I found you. When the sky is blue, I'm into somebody who want to be true, to love you. Feel it in my eyes, you will keep it in your slice of booze and lies. Deep inside your memory, you know I'll be your last destiny. Oh, sky's blue, I'm into somebody who want to be true, to love you. Somebody who want to be true, to love you. Love you, love you, love you, love you, baby. Love you, love you, love, love, love you, love you, love you, love you, love you. Transporter Band, sekali lagi tepuk tangannya untuk The Transporter Band. Ini kali ini judulnya adalah biasanya ya My Destiny, sekarang beda gitu. Kenapa sih? Ini lagu baru ya? Asik. Setiap episode selalu punya lagu baru loh mereka. Cerita dikit dong, kenapa sih ceritanya lagu ini, tentang apa? Iya, ya biasanya kalau memang lagu itu kan kadang-kadang ini kita balik ya lagunya. Iya. Jadi lagunya cowok yang sombong. Oh gitu, oh, boleh lah sombong dikit ya. Jadi biasanya You're My Destiny. Iya, iya. Tapi I'm Your Destiny. Waduh, oke deh. Nah, namanya vokalis itu kalau ngomong tuh kelihatan ya. Suaranya tuh daerah vokalis nih, Mas. Iya. Oke, terima kasih teman-teman dari Transporter. Nanti lagi tampil ya, masih ada beberapa lagu yang akan mereka tampilkan nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Jogja TV? Senang sekali kamu bisa hadir lagi ke hadapan Anda. Sudah ada di hari Jumat, sudah ada di jam 3 sore. Dan hari ini saya ingin menyapa para goesters. Apa sih istilahnya? Pesepeda ya. Kenapa saya mau ngomongin ini? Karena nggak dipungkiri, ini sepeda sudah menjadi salah satu alat transportasi yang digunakan tentunya oleh hampir semua kalangan masyarakat. Adik-adik sekolah naik sepeda, teman-teman kuliah naik sepeda, kemudian teman-teman bekerja juga naik sepeda. Ada di kota, ada di desa, bahkan petani pun naik sepeda. Nah, kalau ngomongin soal transportasi yang murah meriah, meskipun ada juga yang tidak murah tapi meriah ya, sepeda-sepeda tertentu gitu. Tapi ini bisa dikatakan ini alat transportasi zaman kolonial. Tapi di zaman yang milenial ternyata booming lagi, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Terbukti pada masa pandemi ini ternyata pengguna sepeda meningkat.
Aduh, kalau sudah ngomongin seperti yang satu ini, entah itu untuk kegiatan sehari-hari atau itu untuk sekedar berolahraga. Nah, kalau sudah ada hal-hal yang seperti ini, berarti kita harus ada kebijakan khusus yang satu untuk bagaimana melindungi teman-teman pesepeda atau goesers ini supaya tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan di jalanan, begitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah terkait dengan pengembangan keselamatan pesepeda di perkotaan Yogyakarta. Untuk itu di studio sudah hadir ada 3 tamu penting saya hari ini. Yang pertama, beliau adalah Bapak Yuwono Sumarjito, STMSI. Beliau adalah tenaga peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM. Apa kabar Pak Yuwono? Alhamdulillah baik Bu. Ya, terima kasih sudah hadir di sini Pak Yuwono. Kemudian yang berikutnya, ini dari tampilannya aja pasti teman-teman sudah pada tahu ini ya. Bike to work. Beliau datang ke sini pun naik sepeda. Nggak mungkin kan seperti ini terus naiknya roda 4, nggak mungkin ya. Apa kabar Bapak Danang Samsu? Beliau adalah penggiat Bike to Work Yogyakarta. Ya, selamat sore Mbak Vera. Ya, selamat sore Bapak. Apa kabar Bike to Work? Ya. Dari dulu sudah didengung-dengung, cuman agak-agak kesini makin tenggelam kayaknya yang. Ya, memang bukan makin tenggelam ya, karena ada yang tadi disampaikan sekarang lebih euforia banyak ke bersepedanya. Jadi persepedaannya dibanding bike to work. Tapi itu keberhasilan kita juga karena sekarang sudah banyak yang menggunakan sepeda. Oke, baik. Nanti saya tanya nih, kalau sekarang seperti apa sih perkembangannya? Karena kalau nggak salah dulu sempat ada sego-segawe ya. Sekarang masih juga Masih sih, ada cuma juga ya? tidak semeriah dulu. Mari kita meriahkan lagi kalau gitu. Kemudian yang berikutnya, beliau adalah Kepala Bidang Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Hari Agus Triyono, ATDMT. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir di sini Pak Agus. Pak Agus, kalau berbicara mengenai pesepeda, sejauh ini kalau yang Pak Agus lihat dari sisi Dinas Perhubungan, perkembangannya seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat di era awal 2020 sampai terutama pandemi ya, memang data secara kuantitatifnya kita belum punya secara realnya. Tetapi kita lihat sekarang perkembangannya, terutama di hari mendekati weekend ini naik ya. Pasti ya? Ya, karena memang kita sering juga goesan itu di Sabtu Minggu, itu beberapa aktivitas yang memang di situ ada tempat wisata dan kuliner misalnya, itu juga meningkat. Itu Pasti yang kita ramai. lihat. Ya. Oke. Tetapi memang di pandemi awal, waktu ada kebijakan bekerja dari rumah, itu ada beberapa juga aktivitas yang tiap hari. Nah, itu untuk meningkatkan imunitas ya. Tapi sekarang kan WFH itu kan sudah nggak ada lagi. Jadi yang hari-hari biasa mungkin cenderungnya menurun dibandingkan di awal pandemi ya. Tapi secara khusus kita lihat secara visual kualitatifnya itu meningkat ya. Terutama ini kan kami ada juga yang di Malioboro malam hari. Itu juga pada saat awal nutup Malioboro itu juga banyak. Mulai dari sore itu juga sudah mulai datang ke Malioboro. Dari mulai jam 6 sore ya? Iya, karena di situ ada privilege kendaraan tidak bermotor tidak boleh lewat. Masuk. Yang boleh lewat, yang boleh hanya tidak bermotor atau sepeda. Oke, baik. Jadi perkembangannya signifikan ya Pak ya? Iya, harapannya bisa jadi back to work tadi, back to school juga nanti ya, kalau anak-anak sudah bisa sekolah. Gitu. Tidak hanya work tapi school juga. Iya, Jadi harapannya yang senang pengusaha sepeda ini. Tapi kalau misalnya itu untuk meningkatkan imun tubuh, kemudian juga untuk membuat Jogja makin nyaman, kenapa tidak ya? Iya. Nah, ini saya juga pengen nanya nih mengenai karakteristiknya. Nah, saya mau ke Pak Yuwono dulu nih. Kalau mengenai karakteristiknya dari pesepeda di Indonesia, khususnya di DI itu yang seperti apa sih Pak? Jadi kalau yang kami cermati ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak sekali sepeda sekarang ini. Sebetulnya kalau kami melihat ya, hanya dua sebenarnya dua kelompok ini. Dua kelompok? Iya. Pertama adalah karakteristik pengguna sepeda itu yang memang itu untuk bekerja. Dan untuk misalnya untuk seperti petani ya, kemudian yang tidak punya alternatif lain, mereka untuk bekerja ke sawah dan sebagainya. Itu kemudian pekerja-pekerja yang seperti buruh kerja itu ya. Kalau kita lihat di daerah Bantul, yang tiap pagi mereka berangkat, sore pulang itu yang ada istilah kalau pagi ini sebelahnya itu gelap itu ya itu mereka. Itu orang Bantul tuh. Nah, kalau hitam sebelah itu orang Bantul ya. Kemudian yang kedua kelompok pengguna sepeda yang memang itu sifatnya ada tadi temporary, ya, yang misalnya hanya untuk leisure gitu ya, untuk wisata, untuk rekreasi, kemudian untuk hobi aja, untuk olahraga itu. Nah itu sifatnya sangat tergantung dengan tadi itu musiman tadi, atau misalnya pas ada event gitu ya, ikut. Atau pas ada ini musim-musim pandemi ini, ini orang-orang pada mulai banyak sepeda, ikut-ikutan sepeda. Dan ini yang kemarin sempat menjadi satu hal yang menarik bagi para
goweser ini ada istilah namanya apa goweser anyaran itu ya. Oh, gitu ya? Nah, ini yang kemudian sempat menjadi apa hal yang ada semacam orang yang mungkin sekelompok merasa tersisihkan itu, wah ini sama-sama sudah harus diistilahkan seperti itu, harus gitu kan. diistilahkan yang lain. Kalau kayak Pak Danang ini yang seperti apa? Masuk ke kelompok yang mana kalau Pak Danang? Nah, sebetulnya kalau tadi kita mengarah pada back to work, itu sebenarnya masuk pada kelompok pertama sebetulnya. Kelompok pertama. Karena kami harapannya kan adalah sepeda itu kan kalau kita bicara hari ini kan terkait dengan sistem transportasi ya Pak gitu. Itu menjadi bagian dari moda transportasi sebetulnya kan gitu. Hanya selama ini kan kita melihat seperti sepeda, berjalan kaki itu dianggap sebagai moda transportasi yang strata paling bawah gitu. Tapi kalau kita lihat di negara lain, di Belanda, di Amsterdam itu sebagai moda utama sebenarnya. Nah, itu nanti saya juga pengen tahu nih. Menarik sekali. Tidak hanya di luar negeri yang berbeda dengan kita, tapi di daerah lain ada nggak sih yang berbeda dengan kita gitu ya. Seperti Pak Danang saking setianya sepeda juga dibawa syuting loh. Itu harus ikut shoot juga itu. Istri kedua. Oh, istri kedua. Istri yang di rumah gimana? Ya, udah tahu kalau istri kedua saya sepeda. Sudah paham ya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan sampai ngobrol dengan Pak Danang terkait dengan hobi beliau bersepeda dan komunitas. Ini komunitas ya, Bike to Work ini ya. Sekarang sudah jadi gerakan. Sudah jadi gerakan. Identitas kita sudah nggak komunitas lagi. Oh, oke. Lebih lengkapnya setelah yang satu ini tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi dalam Rembuk Transportasi kerjasama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kita masih bergabung tentunya dalam Rembuk Transportasi yang merupakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Baik, tadi di on air kita ngobrol, di off air pun kita ngobrol, dan Anda yang ada di rumah ingin bergabung juga dengan kami di sini boleh silahkan line telepon kami buka di 451666 451666 ya, silahkan. Apalagi Anda termasuk penggiat sepeda yang untuk bekerja atau mungkin sekedar olahraga atau untuk mengantar putra-putrinya sekolah atau mungkin Anda sendiri ini yang benar-benar salah satu dari gerakan Bike to Work itu tadi. Bukan lagi komunitasnya tapi gerakan ya. Nah, kalau awalnya menjadi komunitas kemudian sekarang jadi gerakan. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan teman-teman di gerakan Bike to Work? Jadi gini, dulu memang awalnya agar memiliki identitas itu di Jakarta sendiri kan. Bike to Work Indonesia itu kan pertama kali tahun 2005 di Jakarta. Itu mereka agar mereka dikenal, mereka ada gerakan Bike to Work di negara lain. Kita mengikuti itulah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman ya, lebih ke arah ke lingkungan perkotaan dan lingkungan hidup. Kemudian perkembangannya ini sudah mulai berubah strategi karena sudah menjadi banyak pesepedanya, kemudian tuntutannya lebih, kemudian gimana kalau berubah menjadi gerakan. Nah, sehingga sekarang lebih cenderung Bike to Work ini gerakan dan tidak hanya terbatas ke mana. Karena sudah terlanjur di branding Bike to Work, tetapi sebenarnya bagaimana bersepeda untuk keperluan apapun. Tidak hanya bekerja. Tidak hanya gitu bekerja. Ya, kira-kira begitu. Dan di sejarahnya di Indonesia sendiri di Jakarta itu 2005, kalau Jogja itu 2007 Februari. Oke, dan sampai dengan sekarang efeknya seperti apa dengan adanya gerakan Bike to Work ini? Sekarang kita jangan ngomongin pandemi dulu ya. Kalau setelah pandemi kan sudah beda urusan. Penggiatnya masih. Tapi sepedaannya kemudian tidak seperti dulu. Mereka sepedaan punya ada yang suka blusukan, ada yang suka untuk aktivitas yang tadi untuk bekerja, ada yang sport, ada yang kemudian kolektor sepeda, macam-macam. Sekedar koleksi doang tapi nggak dinaikin sama aja. Tapi kalau dulu untuk apa? Kalau dulu? Ya kalau dulu memang. Dan sekarang semangatnya masih bagaimana menyebar virus bersepeda. Kami sendiri, saya ajak nih teman-teman, ex teman saya SMA ya, sekarang juga giat komunitasnya sepedaan, Sabtu Minggu malah kewalahan saya melayani mereka. Kemudian di kampung-kampung saya sudah itu berarti virusnya sudah ya. Kemudian yang kedua edukasi. Edukasi untuk bagaimana agar sepeda-sepeda itu diedukasi, dan kita tuh tuntutannya ada 3 sebenarnya harapannya. 1 aman, 3 nyaman, kemudian yang ketiga ini menggembirakan. Baik. Jadi itu tuntutannya ada 3 yang gitu ketiga ya? tadi selain menyebar virus, kemudian edukasi ya ini advokasi. Kita harapkan bersama-sama berdampingan dengan pemerintah kota dan provinsi agar bagaimana menciptakan lingkungan untuk
tercapai tujuan 2 tadi. Oke, baik. Berkaitan dengan edukasi gitu ya, karena sekarang semakin banyak malah justru pengguna transportasi di luar yang bermotor misalnya merasa terganggu dengan sepeda. Tapi nanti saya tanyakan, karena saya kepengen 3 itu tadi, aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, kalau berbicara seperti yang ini, sedikit diulas boleh nggak? Peraturannya ada nggak sih yang mengulas tentang keselamatan bagi pesepeda di jalan raya gitu, Pak Agus? Ya, sekarang ada terbit yang baru ya, Mbak ya, terkait dengan keselamatan pesepeda di jalan, itu di Permen nomor 59 tahun 2020. Ya, sebenarnya di 2009 itu sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas, tetapi masih sangat umum. Ya, di sini yang di Permen ini mengatur tentang satu masalah keselamatan secara teknis. Ya, kemudian di situ juga tata cara, kemudian mana-mana yang perlu didorong untuk menjadikan tempat untuk pendukung seperti parkir, lajurnya, ya. Kemudian dia bisa rambu-rambunya apa yang mendukung. Jadi sebenarnya salah satunya menggembirakan, pemerintah pusat memberikan semacam guidance ya, terutama untuk pemerintah daerah. Karena sebenarnya kewenangan untuk mengatur kendaraan tidak bermotor, terutama sepeda, itu didelegasikan secara bebas untuk atau lebih banyak ke pemerintah daerah. Ya, yang ngatur nanti. Ya, makanya ini nanti perlu kita duduk bareng lagi setelah ketemuan ini ya. Harapannya menjadi embrio yang sangat bagus ya. Apalagi ada akademisinya yang mungkin banyak referensi baik dari luar di kota lain. Nah, penggiatnya ini nanti mungkin yang ngoprak-ngoprak iya betul, kasih masukan gitu ya. Ayo gimana? Karena apa? Dengan fenomena sekarang naik, tapi ternyata angka kecelakaan juga naik. Ya ini agak kita prihatin. Maksudnya angka kecelakaan sepeda? Ya pengguna sepeda. Beberapa di Jogja ya. Ya itu kan juga menjadikan catatan bahwa ternyata bersepeda di Jogja masih belum aman tadi disampaikan ya. Belum berkeselamatan dalam arti baik itu lajur jalurnya, kemudian perilaku pesepedanya juga. Karena memang ada yang baru yang melakukan itu, ya dia kadang tidak tahu mana dia harus berjalan beriringan atau dia harus kadang ada yang sampai 3 berbanjar itu yang jadi berbahaya juga. Ini sebenarnya naik sepeda apa baris-berbaris gitu ya Pak ya? Nah ya itu kan ada sampai seperti itu, sehingga apa banyak keluhan-keluhan dari pengendara yang lain bahwa mereka sepertinya kayak kok raja jalanan dan sebagainya. Ini kan harus kita nanti perlu pengaturan lebih lanjut, sosialisasi dan sebagainya. Termasuk juga edukasi dari teman-teman Bike to Work gitu ya. Ternyata naik sepeda di jalanan juga ada pelajarannya gitu ya. Nanti sedikit-sedikit bolehlah dikasih tahu gitu ya. Karena ini permennya baru tahun 2020, berarti belum sempat bikin ini karena keputusannya di daerah ya. Berarti belum sempat ada. Belum tindak lanjut lagi di daerah. Tapi yang jelas Jogja sudah memulai ya dengan adanya lajur sepeda meskipun tidak secara khusus ya, dia berbarengan, tapi sudah ada, itu sudah lama. Artinya di Jogja ini sudah ada, karena dulu kita tengah kota sepeda, mungkin ada niatan dulu, ada kebijakan yang mendukung. Tinggal bagaimana nanti menjadi lebih bagus lagi depan orang mau naik sepeda, kan gitu. Contohnya beliaunya ini sudah ke kantor. Kemarin saya juga ikut kalau awal-awal sebelum hujan itu ya kadang seminggu 3 kali ke kantor naik sepeda gitu. Tapi sebenarnya juga nyaman. Begitu hujan ya. Sepedanya naik mobil. Jadi sejauh ini masih dengan marka ya Pak ya? Iya, masih. Untuk apa jalur khususnya ya? Di kota. Untuk di kota ya, masih dengan marka ya. Itu pun jangan dipakai tempat parkir ya pemirsa ya. Nah, itu juga masalahnya juga di situ agak konflik dengan parkir di badan jalan. Oke, baik. Nah, saya mau ke Pak Yono nih sekarang. Kalau tadi sempat kita singgung di daerah lain, ada di daerah lain, di kota lain, di provinsi lain dan di negara lain. Nah, monggo silahkan. Seperti apa sih perbandingannya tuh? Ya, kalau kita ngomong di negara lain Pak ya, boleh. Yang kita bisa belajar yang ideal seperti apa sih sebagai contoh gitu ya. Kalau kita bicara dari negara satu ke negara lain itu, kalau di Eropa memang sangat mendukung untuk pengembangan itu karena faktor pertama itu climate ya. Cuacanya ya, cuacanya. Nah, di mana-mana kalau kita mau terutama di Indonesia ini, kalau kita bicara mau belajar sepeda di mana sih kalau kita mau mengembangkan itu, biasanya barometernya adalah Belanda. Amsterdam, Belanda itu sangat bagus karena yaitu sepeda jadi moda transportasi buat masyarakat dan keberhasilan mereka adalah yang pertama bisa mendorong masyarakat itu, kemudian memfasilitasi dengan infrastruktur yang tadi yang bisa membuat aman, nyaman itu ya, gembira. Dan yang terpenting adalah satu lagi yang mungkin belum sempat tersampaikan itu adalah berselamatan tadi. Karena yang tadi kan sudah sampaikan Pak Hari itu udah ada peraturan yang permen tadinya
keselamatan dalam bersepeda. Jadi infrastrukturnya itu betul-betul mendukung untuk bagaimana masyarakat bisa merasa ketika saya turun ke jalan, saya merasa nyaman, aman, dan tadi selamat dan gembira tadi. Iya, betul. Nah, meskipun memang persoalannya adalah di Indonesia ini agak sulit langsung mengadopsi agak sulit karena faktor sosial, faktor kultur dan sebagainya, faktor iklim juga berbeda gitu ya, faktor topografi yang berbeda juga. Betul, gitu. infrastrukturnya juga berbeda. Ini tantangan sebetulnya, ini tantangan buat kita. Dan lagi-lagi yang paling mendasar adalah bagaimana tadi kalau kita ingin mengajak masyarakat untuk bersepeda tadi, saya kira ya dari si pemerintah tadi, karena ini dalam undang-undang adalah sebuah amanat ya Pak. Dan tadi sudah ada fasilitasi peraturan perhubungan sudah keluar, itu Kementerian Perhubungan, tinggal bagaimana daerah ini menangkap tadi peluang untuk bisa mengembangkan di level kota-kota ini ya, yang supaya bisa mendukung program pemerintah ini. Dan kalau semuanya bisa berjalan seperti itu, ya kita bukan tidak mungkin Indonesia seperti Belanda itu kan. Bisa artinya, ya? Bisa nggak? Wah, Yono kira-kira bisa nggak? Ya kalau masalah itu kan tinggal kita, political will kita, komitmen kita kan gitu kan. Artinya apa? Dulu kan sempat disampaikan. Sepeda ini kan mode kolonial nih. Kan? Ya masa kolonial itu booming sekali. Sekarang di milenial ternyata booming lagi. Sebetulnya kita di awal sudah diajari oleh Belanda kan. Tapi kenapa kita tidak bisa meneruskan itu kan? Ini persoalannya itu kan. Kalau dulu kita sudah menangkap itu, mestinya kita bisa seperti Belanda ya, karena dari 350 tahun dan mereka ini sudah diajari sebetulnya kan. Tinggalnya kan banyak sekali kita bisa lihat sepeda ontel itu ya yang itu seperti itu yang kemudian sebetulnya inilah kita punya modal ini sebenarnya kan, gitu. Bagaimana supaya tadi kolaborasi antara ini pemerintah, kemudian ini ada komunitas yang bisa mengadvokasi, bisa menyuarakan, bisa mendampingi, termasuk edukasi. Dan kami dari sisi riset coba untuk mendampingi mereka juga dalam hal bagaimana mengembangkan tadi, Mbak, pengembangan untuk yang infrastruktur gitu ya. Jadi ini nanti kalau untuk bikin kebijakan dan segala macam yang harus ditentukan daerah, harus digandeng juga semua ya Pak? Iya, harus digandeng semua ya. Nah, kalau mengenai edukasi, saya ke Pak Danang lagi. Apa sih yang perlu diedukasi ke para pesepeda ini? Naik sepeda kok masih belajar gitu dulu? Kan udah bisa naik sepeda, belajar naik sepeda gitu. Tapi sebelum itu saya tak koreksi. Boleh. Karena ada yang negaranya mirip, tapi berhasil Bogota. Ya, Bogota itu ada negara subtropik. Kayaknya awal-awal tuh negara Kolombia kan mirip perilakunya negara Indonesia nyata. Sekarang juga nomor 10 kota terbaik untuk penyandang sepeda. Jadi alasan itu bisa juga dibuka. Tapi tadi memang Belanda, kita diajari Belanda kemudian ketika ada booming kendaraan bermotor, kemudian dia menggambar peta kotanya, bagaimana 20 tahun ke depan kotanya akan menjadi apa, kemudian dia gambar kotanya sangat mengerikan, karena menjadi tidak nyaman, karena yang dimenangkan kendaraannya daripada orangnya. Kemudian sekarang nggak ada kendaraan bermotor di kotanya karena mereka mementingkan warganya. Nah, semoga itu. Nah, kemudian terkait dengan edukasi. Terkait dengan edukasi tadi sama sebenarnya kita dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sepeda boleh kita beli langsung ya, tetapi ketika bersepeda itu harus ada caranya, beda dengan motor beda. Jadi mulai dari bagaimana dia menggunakan sepedanya, back checking sepedanya, beberapa kasus kejadian kecelakaan karena mereka nggak siap. Nggak tahu beli sepeda mahal-mahal, tapi nggak tahu ini rem depan, ini rem belakang. Tahu-tahu rem dadak jungkel gitu ya. Banyak kejadian terjadi. Dan sekarang orang bisa beli sepeda, tapi ya seperti hal kecil itu. Kemudian yang tadi ketika di jalan dia kan makhluk yang paling lemah di jalan raya. Sepeda itu ya? Ya, meskipun ada pejalan kaki ya, dia harus tahu bahwa dia itu risikonya tinggi. Untuk risiko tinggi dia harus memiliki kapasitas tadi, bagaimana dia mau nyebrang, bagaimana dia tadi berjalan nggak boleh beriringan, kemudian dia boleh maksimal rata-rata dua. Tapi kalau dua itu ada jalan-jalan khusus dan itu juga ada caranya. Nah, Bike2Work bisa membantu untuk melakukan itu. Bagaimana nanti peloton itu berapa? Kadang-kadang saya lihat takut kemarin, wah ini rombongan tadi sepedanya berjajar itu, yang satu sambil ngobrol, nggak melihat depan, ngeremnya dadak, nggak ngasih tahu belakang, tahu belakang beruntun lah. Jadi, kemudian ada jarak misalnya nggak boleh ban depan kita dengan dan belakang depan kita tuh beriringan tuh, kalau geser mesti kena. Hal itu harus kita edukasi. Kemudian penggunaan APD, helm misalnya begitu, harus
itu helm itu penting ya. Kemudian ya kira-kira edukasi seperti itu. Kemudian ya agar tadi pertama itu aman dulu tadi. Kalau aman nanti kita tuntut nyamannya. Karena risikonya tinggi untuk sepeda. Betul. Nah, ini kenyamanannya nanti bisa berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, bisa berkolaborasi dengan Pusat Studi Transportasi gitu ya. Oke, nanti kan kita lanjutkan lagi obrolan kita yang semakin seru ini. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan line telepon kami buka di 451666, 451666. Tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali, baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya, tak seperti dari palu hati, tak terukur dalamnya hingga saat perpisahan tiba, mengundang air mata, atau hanya secuil penyesalan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah, cinta bukan sekedar buaian belayan beraduan. Tak adalah ruang dan waktu, datang dan menghilang. Semua karunia Sang Pencipta, mungkinkah kamu sedang menatap bulan, bulan sapi yang sedang ku pandangi? Mungkinkah kamu menangis menatap antara sayapku? Kata-kata indah, cinta bukan sekedar buaian belayan beraduan. Maafkanlah cinta, harga jiwa yang menutupi pandangan kalbu. Cinta bukan sekedar kata-kata indah, cinta bukan sekedar buaian belayan. Cinta adalah ruang dan waktu, datang dan menghilang.
semua karunia Sang Pencipta. Transporter Band, tepuk tangan sekali lagi untuk Transporter Band. Oke, dan semakin cinta juga dengan pesepeda, apalagi untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu pengembangan keselamatan pesepeda di perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa? 451666, 451666, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung dengan kami. Tadi kita lagi ngobrolin mengenai edukasi dan edukasi. Ternyata naik sepeda nggak sekedar hanya belajar dari nggak bisa naik sepeda menjadi bisa naik sepeda. Tapi ternyata begitu nanti turun ke jalan juga ada aturannya, ada edukasinya, ada pelajarannya juga. Dan itu teman-teman Bike to Work sebagai gerakan ini ya, siap ya untuk membantu teman-teman yang baru terjun ke jalan dengan sepeda gitu ya. Oke, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, terkait dengan edukasi, ada pandangan lainkah dari Dinas Perhubungan? Jadi kalau kita bicara sepeda sebagai alat transportasi ya, sebenarnya ini bisa dioptimalkan menjadi untuk anak-anak yang belum punya SIM ya biasanya. Ini kita coba terapkan. Saya punya ada anak 2 di rumah, contohnya. Dulu sebelum dia awal kelas 1, sebelum dia punya SIM, saya suruh naik sepeda. Supaya apa? Dia bisa adaptasi kepada jalan yang ada, kemudian juga dia bisa belajar cara berlintas yang aman dan tertib. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti mengenai edukasi ini. Kita terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Bapak, Ibu. Iya, halo. Dengan siapa di mana, Bapak? Fahmi dari Gilting. Oh, monggo Pak Fahmi. Ada yang ingin disampaikan? Jadi saya tanya, ini temanya menarik ini. Kebetulan saya bukan bersepeda, tapi saya punya sepeda. Ya kadang-kadang saya pakai, jadi saya lebih banyak mengamati perilaku bersepeda. Jadi saya ingin menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Danang gitu. Pak Danang, ya. Sepeda gitu, bahwa edukasi ini sebetulnya sesuatu hal yang sangat penting ya Pak. Ya. Karena edukasi ini kan terkait dengan etika. Ya, betul. Etika dalam berlalu lintas. Karena sangat sering sekali saya lihat itu kalau bersepeda, mohon maaf ya, suka melanggar lampu lintas. Untuk lampu merah dia nggak berhenti, tapi mencari-cari celah supaya tetap bisa jalan. Nah sebenarnya kan ini perilaku yang membandingkan pengguna jalan yang lain. Gitu. Saya yakin kalau di komputer mungkin edukasi sudah banyak ya. Masalahnya kan banyak sekali sepeda, pengguna sepeda tidak pakai komunitas gitu. Nah itu kan menjadi PR apakah perlu ada misalnya masuk ke turun sekolah tentang etika sepeda atau etika lalu lintas umum atau membuat peraturan yang meningkat atau bagaimana. Tapi saya lihat memang masalah edukasi tentang bersepeda ini memang masih perlu sekali untuk ditingkatkan bagi pengguna sepeda dan juga masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa saya tidak tanya, saya hanya ingin menegaskan. Ya baik. Terima kasih Pak Fahmi yang ada di Kampung Temun. Selamat sore. Ya, ini sambil menjawab pertanyaannya Pak Fahmi. Menarik, bisa disambungkan juga dengan apa yang mau Pak Agus sampaikan tadi. Monggo. Bagaimana memberikan edukasi kepada putra-putrinya tadi mengenai sepeda? Jadi kita dulu juga waktu awal-awal SMP kan juga pakai sepeda dulu ya. Jadi ini kita kembalikan lagi kepada anak-anak kita supaya taat tadi aturan satu. Makanya ini kalau dikembangkan lagi kepada anak-anak kita, itu kan yang terutama SMP, apalagi dengan sekarang ada zonasi dalam arti ini kan ada yang lumayan sangat dekat. Itu kenapa tidak kita sarankan bersepeda saja daripada diantar, tapi dengan lihat kondisi lalu lintasnya. Ya, kalau memang dia lalu lintasnya yang cepat ya tidak kita sarankan misalnya, apalagi tidak ada lajur. Tetapi supaya apa? Membiasakan kita mulai dari kecil nanti. Memang merubah perilaku tidak gampang ya. Nanti kalau dia menyaman sepeda, mungkin sampai dia dewasa dan sebagainya, dia akan terus. Nah, giat sepeda ini menurut kita itu merubah secara pelan termasuk dari anak-anak kita, edukasinya bahwa dengan sepeda itu nyaman. Tapi memang nanti kita harus upayakan lajurnya yang tadi berkeselamatan. Ya, memang ada beberapa menyatakan bahwa beda jalan di dengan sepeda sebenarnya kayak bunuh diri saja, terutama di lintasan yang cepat ya. Ya, terutama jalan-jalan, karena kita juga ada jalur wisata Jogja Prambanan, itu juga banyak turis-turis asing pengguna sepeda. Kadang kita ya khawatir mereka itu
ada kendaraan-kendaraan cepat, besar dan sebagainya. Dan itu belum ada lajur yang khusus memberikan kenyamanan pada mereka. Gitu. Dan itu nanti bisa ya dibicarakan juga. Siapa tahu nanti begitu sudah duduk bareng itu bisa menjadi jalur khusus misalnya begitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau mengenai apa yang tadi disampaikan Pak Fahmi di Gamping, saya mau ke Pak Danang dulu. Penting nggak nanti di kurikulum SD itu ada pelajaran bersepeda di jalan raya? Gitu? Ya, jadi revolusi transportasi kan dari sepeda ketika roda ya awalnya. Jadi sekarang kembali ke sepeda lagi. Kita tidak ceritakan Pak Ito bahwa Pak Yuwono bahwa kota-kota besar pun sekarang beralih ke sepeda. Gitu. Nah jadi edukasi ya tadi kita mulai dari keluarga kita, dari diri kita. Jadi Mbak Vera sekarang saya harap juga punya sepeda enggak? Nah, banyak Pak. Nanti teman-teman Backtalk siap membantu mengedukasi. Nah kemudian ke keluarganya, setelah kita tahu ke keluarganya, nanti keluarga kita tularkan ke lingkungan, lingkungan dan yang lainnya. Nah kira-kira seperti itu. Memang edukasinya ada banyak sebenarnya ya. Jadi cari cara Pak Agus tadi benar ya? Benar, masuk jadi ya? Ditularkan tentang budaya kita jangan mengambil hak orang lain segala macam dari sepeda bisa itu. Jadi banyak filosofi yang bisa. Filosofi sepeda itu banyak, hanya filosofi kopi ya. Jadi kemudian ini bisa satu tema sendiri ya, ini filosofi sepeda. Ya. Kemudian juga, banyak filosofi udah bagus ya Pak ya. Ada tanjakan, ada turunan, segala macam, banyak romantika. Kemudian tapi yang dikasih tidak hanya anak muda loh ya. Tapi orang tua juga Mbak. Jadi yang pengguna tadi, mohon maaf ya, ada kecelakaan tuh bukan di kecelakaan lah, tapi ada yang meninggal karena nggak kuat. Badannya, jantungnya itu berapa kali kasus masuk ke kita memaksakan diri niatnya mau sehat tapi dia tidak bisa mengkontrol kondisi overtraining istilahnya kemudian cilakan gitu. Kira-kira juga penting juga jadi kita harus siap semuanya, siap sepedanya, siap attitude kita, kemudian siap juga sepedanya, jalannya juga siap, kondisi tubuh juga harus siap. Oke, kalau Pak Yuwono melihat tadi ada masukan ya, masukan dari Pak Fahmi seperti apa? Iya, jadi memang kalau saya kembali ke kita belajar dari luar negeri, karena sudah terbukti bagus itu ya sebagai best practice gitu. Sebetulnya kita coba dari studi transportasi sudah mencoba untuk memberikan terlibat di dalam tadi edukasi. Pernah kami waktu itu melalui dinas pendidikan jadi salah satu masukan kami waktu itu mewajibkan atau melarang anak-anak yang itu usia itu tidak boleh menggunakan sepeda motor gitu. Tapi yang terjadi kita bisa melihat sendiri ada anak-anak sekolah juga pintar juga itu ya. Cara bagaimana mereka masih bisa menggunakan motor juga gitu. Tapi yang jadi intinya adalah begini Mbak. Di luar negeri itu contohnya adalah ketika masih umur katakanlah TK ya, TK itu playground itu mereka diajari dalam berjalan pun mereka diajari dulu gitu. Bagaimana cara mereka berjalan berdampingan, berjalan berdampingan dengan temannya. Itu ada gurunya itu memberikan pelajaran. Kemudian meningkat. Naik sepeda juga ada begitu. Semacam guidance itu ya bagi mereka yang baru akan mau turun misalnya mau coba-coba untuk berjalan. Mereka bilangnya ini harus dikasih ini dulu pemahaman dulu bagaimana dia harus berjalan di sisi mana, di rute mana, kemudian kalau ada rambu seperti apa yang harus itu ada semuanya gitu. Jadi itu yang sangat bagus sebenarnya bisa kita adopsi ya. Jadi perlu ya masuk ke kurikulum gitu ya? Ya saya kira minimal untuk ekstrakurikuler lah gitu. Ya saya kira itu sudah kalau kita mau mengarah tadi ya, Jakarta kembali bersepeda misalnya, itu kan. Terus terlebih lagi kita kan kota ini sebagai kota pendidikan ini, kota pendidikan, kota wisata gitu. Artinya sepeda itu menjadi salah satu sarana untuk mendukung kegiatan tadi gitu. Jadi tidak dipisahkan terlepas begitu, jadi pengembangannya itu bisa dikomunikasi, dikolaborasi dengan kegiatan tadi supaya saling mendukung gitu Pak. Karena kan sepeda ya hanya sebagai alat sebenarnya kan, tapi dibalik itu sebetulnya kan apa ini kita memberikan nilai sepeda itu seperti apa gitu kan. Apakah dia hanya sebagai hanya untuk punya saja gitu ya, tapi apakah ini punya arti yang lebih gitu sebagai tadi moda transportasi utama bagi anak-anak kita misalnya. Yang masih SD, SMP, yang apalagi sudah ada sistem zonasi itu kan. Berarti itu bisa ya dimasukkan ke kurikulum sekolah. Ngajak teman-temannya Pak Danang juga sebagai gerakan Bike to Work. Mungkin mereka akan semakin antusias ya. Apalagi yang menerangkan juga dengan kostum seperti ini gitu ya. Sangat meyakinkan. Begitu ya. Oke, baik, nanti kan kita lanjutkan lagi di sesi terakhir tetap bersama kami dalam Rembuk Transportasi.
Oke, baik, seru sekali obrolan kita terkait dengan tema kita hari ini, yaitu pengembangan keselamatan pesepeda di perkotaan Yogyakarta. Kalau ngomongin soal keselamatan ini tidak hanya keselamatan diri, tapi juga keselamatan si sepedanya. Ya kan Pak, kalau misalnya kita bawa sepeda, bike to work gitu ya, kita harus parkir di mana supaya sepedanya yang selamat Pak. Yeah. Nah ini gimana kalau dari Dinas Perhubungan melihat ini? Ya memang salah satu sekarang permasalahan itu kan keterbatasan parkir. Baik itu di perkantoran, di pusat-pusat layanan misalnya, baik itu layanan publik, kemudian di perekonomian ya kayak di mall dan sebagainya. Sehingga orang kan berpikir kalau dia misalnya mau berbelanja, yang di mana tidak banyak barang ya, itu kan terkendala dengan parkirnya. Apalagi sekarang itu kan sepedanya banyak yang mahal-mahal, itu yang jadi kendala juga. Kalau nanti parkir sembarangan, tahu-tahu hilang. Ya. Saya beli cuma 100.000, kehilangan sepeda sekian juta ya Pak. Ya tentunya sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan itu ada persentasenya. Kalau nggak salah 10% dari kapasitas parkir itu untuk harus nanti ke depan ada parkir untuk sepeda. Kalau sejauh ini sudah ada belum? 10% itu sudah memenuhi belum? Belum, kami sebenarnya sudah waktu itu mencoba di halte Trans Jogja dulu ada beberapa halte kita konekkan dengan sepeda. Ya minimal anak-anak yang atau pengguna yang dia agak jauh dari halte itu dia bisa nitipkan sepeda di sana lalu dikunci. Ya jangan pakai sepeda yang bagus. Ya yang ala kadarnya lah, yang tidak menarik untuk dicuri orang. Sebenarnya waktu itu harapan seperti itu karena layanan Trans Jogja itu kan tidak bisa menjangkau semua wilayah ya. Itu sebenarnya ada beberapa titik sudah kita siapkan. Dan perlu nanti kan harus kita ngobrol bareng banyak dengan beberapa stakeholder lainnya ya. Dengan maraknya ini bagaimana dia harus menyediakan layanan supaya aman. Yang jelas aman dulu ya. Kalau tempat itu yang apakah nanti bisa ada penitipan yang sepeda mahal mungkin tarif parkirnya berbeda. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Daripada dia harus nonton kemana-mana masa naik ke mall sampai kemana-mana. Sampai ya dibawa masuk mall gitu takut sepedanya hilang. Iya. Oke baik ya, itu terkait dengan parkir. Jadi besok akan dibahas ya 10% dari 10% aturannya itu. Total dari kapasitas parkir yang tersediakan di gedung kantor, kemudian pertokoan dan sebagainya. Oke baik, kalau menurut Mas Dadang seperti apa sih kita harus ini teman-teman ya sebagai gerakan penggiat bike to work? Ya sebenarnya dulu bike to work sudah menginisiasi ya Pak. Jadi tetapi ini perlu didorong juga dari pemerintah kota dan pemerintah daerah. Jadi dulu kita nyebutnya Mas sahabat sepeda. Jadi beberapa fasilitas yang dalam tanda kutip itu kita nilai nyaman, aman untuk bersepeda itu dikasih tanda. Ya itu sekarang juga ada sudah mulai ya, ada beberapa kafe membolehkan itu sepeda juga masuk. Gitu. Jadi itu senang orang ke sana. Jadi kalau memang seperti itu ya, tidak hanya kafe, tidak hanya kantor juga demikian. Bisa dibayangkan Pak Ito mau ke kantor berapa menit dia goes. Itu kan juga menggunakan keringat ya, temannya terganggu lah kalau langsung itu. Sehingga di kantor pun harus ada tempat untuk mandi yang nyaman, harus sepedanya segala macam. Itu kalau sudah seperti itu nanti ya oke kita bareng-bareng dengan bike to work, nanti kita tahu bahwa inilah sahabat sepeda. Nanti bisa ke kantor, bisa ke kafe, bisa ke pasar atau apa. Tapi ya dari sisi kami itu sebenarnya untuk beberapa, tapi harus ditanya Pak, karena pengguna sepeda itu macam-macam ya. Tapi kalau yang memang sudah maniak dengan sepedanya, dia mau bayar berapa untuk parkir nggak masalah. Nggak masalah Tetapi tolong amankan sepeda saya. Oke, jadi amannya dapat, nyamannya dapat, tinggal keselamatannya juga dapat, gembiranya juga dapat gitu ya. Oke, ke Pak Yono dulu. Pak Yono punya konsep apa nih, usulan ya untuk pengembangan jalur sepeda ke depannya untuk DIY? Ya, kalau bicara konsep saya kira ya tujuan dari transportasi itu sendiri, kalau ini sepeda sebagai sarana transportasi ya adalah tadi ujungnya adalah keselamatan, Pak. Jadi kalau kita ingin mengembangkan fasilitas ataupun infrastruktur ya, itu ya infrastruktur transportasi untuk bersepeda yang berkeselamatan ya. Di samping tadi berkeadilan ya, nyaman dan aman. Ini berkeadilan tadi kita bicara masalah ruang, penggunaan ruang, Pak. Kita tahu Jogja ini kan ruangnya sempit-sempit, artinya jalan rayanya kan tidak memungkinkan untuk kita bisa membuat jalur khusus. Ya. Beda dengan kota-kota seperti Jakarta yang besar. Jalannya mau diapain? Ya. Artinya persoalannya adalah tadi keadilan. Apakah mungkin kita misalnya tanyakan, mungkinkah kita ada semacam prioritas gitu kan? Artinya apakah ada zona-zona tertentu itu yang bisa dikembangkan untuk misalnya jalur khusus sepeda yang ini harusnya tidak, kalau kami menyampaikan mengusulkan itu tidak berdiri sendiri sebagai infrastruktur yang ansih infrastruktur sendiri ya, tapi bahwa infrastruktur itu adalah mendukung kegiatan yang lain gitu, untuk mendukung kegiatan tadi.
apakah itu untuk pendidikan, apakah untuk kegiatan sosial, apakah itu untuk wisata itu. Sehingga ini bisa didukung oleh semua stakeholder yang terkait gitu, Mbak. Apalagi kita punya Jakarta kan punya keistimewaan ya. Artinya apakah mungkin misalnya dengan adanya dana keistimewaan itu ini sepeda ini sebagai salah satu instrumen untuk bisa tadi mengembangkan sepeda ini bisa lebih luas gitu ya. Seperti tadi bisa dikolaborasikan dengan kegiatan wisatanya. Tadi Pak Agus Hari Agus sudah nyampaikan ada kampung yang bagus misalnya untuk wisata. Nah itu didorong ke sana bisa misalnya sebagai satu upaya untuk tadi menarik minat masyarakat gitu kan. Apalagi ini wisata misalnya udah kelas internasional itu apalagi itu artinya infrastruktur itu juga harus bertaraf yang ini internasional juga. Kalau wisata misalnya yang dari negara-negara Eropa yang tadi berada ke sini gitu ya naik sepeda bisa membandingkan ternyata Indonesia punya yang selevel loh. Nah, ini kan membanggakan kita juga gitu kan. Nah, terutama tadi yang kedua adalah infrastruktur yang memang betul-betul itu tadi konsepnya adalah tadi bisa menjadikan itu satu budaya itu Mbak. Tadi Bapak sudah sampaikan dari misalnya kalau kita punya keluarga dari kecil sampai misalnya umur usia itu bahwa infrastruktur itu bisa sustainable gitu ya. Iya betul. Dengan, apalagi kalau dengan bersepeda kita sebetulnya ini dari pengamatan kami riset yang di berbagai negara pun dengan infrastruktur sepeda itu sangat hemat sebenarnya. Dan hemat itu artinya apa? Hemat dari sisi pribadi kita sendiri juga berhemat dari sisi pemerintah sebenarnya. Ketika kita mengembangkan infrastruktur, kita bandingin infrastruktur jalan untuk katakanlah kendaraan bermotor dengan infrastruktur yang non bermotor ya sepeda itu. Kita bisa bandingkan kok. Artinya kita bisa berhemat banyak sebetulnya. Bisa untuk pengembangan yang lain, program yang lain misalnya ya, untuk mendukung pendidikannya juga, pendidikan wisata dan lain. Nah ini tinggal bagaimana ini political will dari. Nah ini ada masukan ini besok kalau bisa duduk bareng bisa disampaikan juga ini ya. Kalau dari Pak Danang kira-kira dukungan pemerintahnya harus seperti apa kepada para pesepeda? Iya, karena tadi kita berhasil membuat Jogja kota sepeda. Jadi kalau kami siap mendukung dan kami optimis sebenarnya. Melihat maraknya orang itu kayak ini akan banyak didukung. Kalau kita bikin survei bagaimana seperti ini, tapi kita gambarkan ya tadi kamu mau kota yang seperti apa? Kotanya untuk warganya atau kotanya untuk kendaraan bermotor? Ya nanti warganya pengennya seperti apa? Yaitu silahkan semuanya menggunakan sepeda, datang ke jalan-jalan, naik sepedanya dengan pelan, Anda bisa menikmati kotanya. Waktu kita selama menjalani hidup ini bisa ada nilainya dengan bersepeda. Kita tidak hanya pindah dari satu titik ke titik yang lain, tetapi dengan sepeda yang lebih lambat kita bisa menikmati lingkungan. Kemudian kita bisa cerita bahwa kita pernah pengalaman hanya dengan sepeda. Nah, coba ada dirasakan dulu yang itu ya. Kalau saya mungkin nyampein ya. Kita pengen sepeda itu nanti jadi moda yang utama juga. Kita harapannya menjadi green transport nanti. Transportasi yang istilahnya ramah lingkungan ya. Kita melihat bahwa ini potensi ke depan sangat luar biasa, apalagi dengan adanya sumbu filosofis itu yang didorong nanti orang menikmati dengan experience nilai tambahnya, menikmati suasana dengan pergerakan yang lambat. Ya, siapa lagi kalau nggak kita gunakan moda sepeda? Ya kan gitu, maksud saya modanya apa? Dan nanti kita dorong orang-orang yang menikmati kawasan itu kan berada pada kawasan yang padat lalu lintasnya. Kita sulit untuk mengurai ketika orang datang dengan kendaraan pribadi, mobil. Nah nanti biarkan mereka masuk di hotel-hotelnya, nanti dia berkeliaran itu pakai sepeda. Ini mengurangi beban kapasitas jalan yang ada. Sehingga apa? Wisatawan itu bisa menikmati Jogja tanpa terganggu masalah polusi, kemacetan dan sebagainya. Ini yang kami pengen ke sana nanti ke depan. Sehingga apa? Kota Jogja yang dulunya dengan sepeda itu tidak hanya sekedar kota sepeda saja, tetapi punya nilai tambah kepada orang-orang yang dulu sekolah keluar ya nostalgia itu dia dapat experience Jogja menikmatinya dengan suasana yang berbeda, tidak harus muter-muter kendaraan pribadi, ruwet dan apalagi nanti ada tol ya, wah itu kita bayangkan lagi udah kayak apa kota Jogja kalau semuanya menyerbu dengan kendaraan pribadi. Makanya kita mengurangi salah satu pergerakan, nanti dia ke jarak-jarak yang tertentu, kawasan heritage itu menikmati dengan sepeda. Baik. Sebenarnya ide dari Pak Agus, dari Pak Danang, dan juga dari Pak Juwono ini sudah sinkron ya. Tinggal gimana aja nanti mereka duduk bareng dan hasilnya akan seperti apa kita lihat. Terima kasih Pak Agus, Pak Danang, Pak Juwono, matur nuwun informasinya, dan pemirsa sampai di sini obrolan kita terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana menjadi pesepeda yang bisa nyaman, aman, dan terkendali. Kita lihat aja deh nanti ke depannya kebijakannya akan seperti apa ya.
ya. Mudah-mudahan yang kurang lebih 1 jam ini bisa menambah banyak informasi. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri. Satu lagi penampilan dari teman-teman The Transporter Band. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,